Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, permukiman dan kebun di Kabupaten Pali terendam banjir. Jembatan gantung penghubung dua desa di Ogan Komering Ulu Selatan ambruk diterjang banjir bandang. Nikmati libur akhir pekan dengan berwisata ke Taman Burung Palembang. Usai diguyur hujan deras, sejumlah ruas jalan permukiman dan kebun di Kabupaten Pali terendam banjir. Aktivitas warga pun terganggu. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pali terendam banjir setelah diguyur hujan pada Senin dini hari. Salah satu lokasi yang terendam banjir adalah Jalan Kilometer 10 Kecamatan Talang Ubi. Terjadi banjir itu terus dalamnya berapa ya? Dalam nggak sih banjirnya? Dalam tadi. Dalam tadi ya? Sejak jam berapa ya tadi banjirnya? Jam 4 subuh ya? Sejumlah polisi dikerahkan ke lokasi banjir untuk memandu pengendara agar kendaraan tidak terperosok ke rawa dan selokan di tepi jalan. Banyak motor yang mogok karena nekat melintasi banjir. Himbau kepada masyarakat yang melintasi khususnya kendaraan roda 2 dikarenakan kedalaman air sampai 35 cm. Himbau tetap berhati-hati pada saat melintasi jalan tersebut. Selain jalan raya, banjir juga merendam permukiman dan kebun karet warga Talang Ubi. Ketinggian air mencapai 50 cm mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Guna mencegah terjadinya kecelakaan, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pali dibantu masyarakat masih berjaga di sepanjang jalan yang terendam banjir. Alhamdulillah di Separaja rumahnya sudah di sebagian perabot sudah evakuasi dan alhamdulillah sekarang sudah surut airnya. Sekarang yang masih ada di Jalan Handayani ini Mulia. Oke, Bu. Untuk ketinggian airnya sendiri ada berapa senti yang kita pantau? Kalau sekarang ini di jalan airnya cukup rendah, itu dikurang 25 cm, ya kan. Jadi terjadinya arus lintas kendaraan tidak ada masalah walaupun ada terhambat sedikit. Banjir yang melanda Kabupaten Pali akibat meluapnya Sungai Abab setelah diguyur hujan deras pada Senin dini hari. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Tidak hanya Pali, banjir turut merendam Kelurahan Sekarjaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejumlah warga korban banjir telah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah banjir merendam ratusan rumah di Kelurahan Sekarjaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan peninjauan. Herman Deru memantau langsung kondisi para korban banjir sekaligus memberikan bantuan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan segera melakukan normalisasi dan membangun tanggul di tepian Sungai Sarang-Elang agar banjir tidak terulang karena Sekarjaya merupakan wilayah rawan banjir saat diguyur hujan deras. Di kawasan ini ada 277 kepala keluarga jadi korban banjir. Aliran ini dimungkinkan ada penyempitan atau pendangkalan. Maka untuk itu solusi pertama yang akan kita berikan adalah melalui bantuan Gubernur secara khusus untuk penanggulangan ini yang sudah diusulkan Bupati. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa dilaksanakan agar dapat dilaksanakan normalisasi sungai-sungai ini. Polisi menggerebek gudang penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak ilegal di Kota Palembang. Namun sayang, pemilik gudang berhasil kabur. Gudang penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Kertapati, Kota Palembang digerebek polisi. Hasilnya, petugas menyita hampir 3 ton BBM ilegal. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 pompa dan puluhan drum. Sayangnya pemilik gudang berhasil kabur begitu mengetahui kedatangan petugas. Praktik BBM ilegal ini menggunakan modus mencampur solar bersubsidi dengan solar dari sumur ilegal di wilayah Sekayu, Banyuasin. Solar yang dioplos diduga akan dijual dengan harga lebih murah ke sejumlah perusahaan di Sumatera Selatan. Diduga praktik penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal ini telah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Yang murni dioplos, yang tidak murni, artinya yang masih mentah, yang hasil daripada, kalau yang murni itu patut diduga mengambil atau membeli dari SPBU,
Kemudian yang tidak murni ataupun yang masih membutuhkan penyulingan itu hasil daripada istilahnya adalah minyak BBM sekayu atau aktivitas pengambilan di sumur minyak yang ilegal. Gudang telah diberi garis polisi dan disegel oleh penyidik Polrestabes Palembang, sedangkan pemilik gudang diminta segera menyerahkan diri. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Sebuah gudang di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim ludes terbakar. Gudang tersebut diduga tempat penimbunan solar. Kini petugas Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Gudang yang diduga sebagai tempat penimbunan solar ludes terbakar di Desa Simpang Tanjung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Gudang diketahui milik seorang warga berinisial W. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Kasus ini masih diselidiki polisi. Barang bukti yang ditemukan di lokasi berupa 8 mesin pompa air yang sudah terbakar, serta puluhan drum dan kotak fiber yang telah terbakar terbungkus kerangka besi. Selain itu, ada pula 2 tangki yang sudah dimodifikasi dan 1 tangki bulat. Asal-usul kebakaran, namun ini nanti akan didalami lagi, akan diolah lagi oleh tim lapor forensik dari Polda Sumsel seperti itu. Sementara kita masih dalam mendalami. Dari hasil sini nanti kita bawa barang buktinya ke laboratorium forensik untuk diperiksa di sana. Hasilnya lebih kurang sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk tertulisnya. Untuk hasil lisan nanti kita tetap laporkan kepada pimpinan. Berapa item barang bukti yang berhasil diambil? Barang bukti yang kita ambil sementara abu arang sisa kebakaran, 1 bungkus sama sampel minyak yang ada di tangki sisa. Saat ini pemilik gudang yang terbakar telah diperiksa di Polres Muara Enim. Polisi kini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait sejumlah temuan dari lokasi kebakaran. Yanuar Ikhrom melaporkan dari kota Palembang. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah mobil bak terbuka terjun ke jurang sedalam 10 meter di Desa Gunung Cahyo, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Sopir mengalami luka parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Mobil bak terbuka tanpa muatan terguling ke dasar jurang sedalam 10 meter di Desa Gunung Cahyo, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan pada Senin siang. Kondisi ini membuat mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Sopir yang menderita luka parah pada tangan dan kaki sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan bermula saat mobil bak terbuka yang dikemudikan Junaidi melaju dari arah Danau Ranau, Ogan, Komering Ulu Selatan menuju Kabupaten Muara Enim. Namun saat melintasi jalan menikung dan menurun, diduga sopir mengantuk sehingga kendaraannya hilang kendali. Akibatnya mobil terjun ke jurang. Sopirnya ngomong katanya ngantuk kan, aku lagi mau gantiin nyupir, aku lagi sakit perut. Belum lama dia ngomong seperti itu, tertidur langsung nyemplung masuk dalam badan. Polisi dan warga butuh waktu lebih dari 4 jam untuk mengevakuasi mobil dari dalam jurang. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Gakum Polres Ogan, Komering Ulu Selatan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan.